Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Syaifuddin di Den Bagong 78, tetap semangat dan optimis. Pada kesempatan kali ini, tim Den Bagong 78 sedang berada di kebun aloe vera yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Setelah ini, kita akan mewawancarai bagaimana mengenai budidaya aloe vera ini dengan Bapak Suroto selaku pembudaya dari kebun aloe vera ini. Untuk selanjutnya, mari ikuti saya untuk ketemu dengan Pak Suroto. Assalamualaikum Pak Suroto. Pak, kami dari Den Bagong 78 berkeinginan untuk mewawancarai jenengan terkait dengan pembudidayaan taman atau kebun aloe vera ini. Mohon waktunya sebentar ya Pak. Silakan. Nah, Apa bisa saya bantu? iya Pak, terkait dengan pembudidayaan taman aloe vera di bantaran sungai ini. Awalnya jenengan selaku pembudidaya ini mempunyai inisiatif atau latar belakang seperti apa Pak, sehingga mempunyai keinginan yang sudah diwujudkan dalam bentuk taman aloe vera di Sidoarjo ini Pak? Jadi pertama, karena ini lahan tidur, kemudian bantaran sungai ini tidak ada manfaatkan, maka lahir dari sebuah pemikiran kita tanam lidah buaya sehingga manfaatnya banyak. Lidah buaya perlu matahari total, perawatan yang tidak sulit, sehingga kita berdayakan masyarakat untuk nanam lidah buaya. Maka lidah buaya ini kita kontrol dengan namanya pH tanah ini, sehingga bagaimana hulu sampai hilir. Jadi kita dari pembibitan, penanaman, panen, produksi, pemasaran di tempat aloe vera baik mendapat di bantaran sungai. Jadi pertama lidah buaya untuk minuman, kemudian untuk sabun, kemudian untuk jelly, dan untuk penyakit asam lambung, diabetes, kita sehingga produksi jelly. Baik Pak, berarti lebih kepada bagaimana melihat peluang dan manfaat di lahan sekitar bantaran sungai ini Pak ya, awal mula latar belakangnya. Terkait dengan pemanfaatan dan olahan hasil dari aloe vera ini yang sudah Bapak jelaskan tadi, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak terkait bagaimana mengolahnya dan untuk dijadikan apa saja terkait dengan olahan aloe vera ini Pak. Pertama dari penanaman. Di penanaman ini ada pusat pembibitan di sana ke penanaman. Nanti tiba selama ini kadar air dari lidah buaya ada 92%. Kemudian kita bagaimana menekan 2 digit dari 92%, seratnya 8%, kita coba tanam secara organik dengan kontrol pH tanah ini sehingga pH 2-4, maka kadar air akan menurun 2 digit jadi 90% dan serat 10%, sehingga nama kita sebut wonder plant, tanaman ajaib, bisa menyembuhkan diabetes, hipertensi. Ini lidah buaya mampu untuk mengendalikan itu. Jadi ini salah satu kita kontrol tentang tanaman lidah buaya. Ini ada ini. Salah satu hasil olahan dari aloe vera atau lidah buaya ini salah satunya berbentuk minuman Pak ya. Iya. Nanti boleh kita lihat Pak ya. Monggo. Kita coba juga ya teman-teman Iya. terkait dengan hasil olahan aloe vera yang sudah dikembangkan oleh Pak Suroto ini. Nah Pak, terkait dengan dampak positif dari kebun lidah buaya ini bagi masyarakat dan bagi lingkungan, bisa dijelaskan kepada kita semua Pak terkait dengan manfaat apa saja yang dihasilkan dari lidah buaya ini berkenaan dengan manfaat yang menyentuh langsung masyarakat dan manfaat pada lingkungan di sekitaran bantaran kali ini sendiri Pak. Terima kasih. Jadi pertama tentang pemberdayaan lingkungan, bahwa lingkungan dulunya lahan tidur kita sulap menjadi lahan lidah buaya, kemudian pemanfaatan terhadap masyarakat. Jadi kita memperbanyak anakan, memperbanyakkan bibit lidah buaya, kita bagikan ke masyarakat secara cuma-cuma, kita edukasikan ke warga, nanti hasil dari panen kita ambil, kita beli, nanti kita olah untuk jadi bahan makanan, bahan minuman. Baik,
Pak, ketika kita melihat bantaran kali sungai ini, kelihatannya masih panjang dan masih banyak. Nah, untuk potensi wisata ke depan, apakah benar ke depannya ini taman atau kebun aloe vera ini nantinya akan dikembangkan menjadi potensi wisata salah satunya di Kabupaten Sidoarjo ini, Pak? Itu harapan dari teman-teman tim kita, bahwa pendekatannya nanti di tingkat pemerintahan desa ke tingkat kabupaten, bahwa Lidah Bawah ini berpotensi untuk wisata edukasi tentang bagaimana memanfaatkan bantaran sungai sepanjang kurang lebih 700 meter ini sebagai pusat pembelajaran anak sekolah, pembelajaran ibu-ibu, dan banyak sekali yang perlu kita gali dari bantaran sungai ini. Jadi ke depan memang diharapkan atau diarahkan untuk menjadi taman wisata edukasi, Pak, ya? Iya, betul itu. Baik, teman-teman. Jadi setelah kita interview tadi, mari nanti kita lihat-lihat jalan-jalan di sekitaran sini untuk melihat bagaimana keadaan dari kebun atau taman aloe vera ini. Untuk selanjutnya kita akan mencoba minuman atau kemasan produk dari olahan taman aloe vera dari Lidah Buaya ini. Terima kasih ya Pak Suroto. Monggo. Mari teman-teman. Ya. Produksi lidah buaya yang kita produksi di sini. Jadi dari bibit tanam panen produksi di sini, pemasaran pun di sini. Alhamdulillah sekarang udah mulai menggeliat tentang produksi lidah buaya ini untuk menyembuhkan asam lambung, untuk diabetes, dan salah satu komponen untuk penyembuhan AIDS. Nah, teman-teman, ini merupakan olahan dari produk aloe vera yang dibudidayakan oleh Pak Suroto di bantaran sungai tadi. Untuk pemesanan nanti bisa dilihat di kolom deskripsi.